Salam, selamat pagi, selamat hari Jumat, salam sehat, tetap semangat. Opung Partugo Busi pada pagi hari Jumat ini mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, sobat terhormat untuk bersekutu dengan Tuhan sebelum beraktivitas. Marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dalam bahasa Batak dengan judul Hona Loja Hona Sorat nomor 428. Hona Loja Hona Sorat Posroham di Batam Dina Hacit Dina Borat di Papita Doroham Unaganggu rohamuna di pandok ni di Batam pasatona baga-baga pos roham di Batam. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih, hormat, kemuliaan kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan di pagi hari Jumat yang indah ini. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami, memberikan napas kehidupan, memberikan kesehatan, sehingga kami dapat beraktivitas. Bapa di surga, kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Urapi berkati kami terlebih dahulu agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sahabat dimanapun berada, Opung Partugo Busi pada pagi ini mengajak kita untuk sebentar membaca firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 9. Dikatakan demikian dalam bahasa Batak. Alani ido ahu manaon na porsuk pola tarate songon siula hajahaton alaidang tarate anggo hatani debata ido sahatna. Dalam bahasa Inggris dikatakan, for which I am sporting even to the point of being chained like a criminal, but God's word is not chained. Amen. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, sahabat terhormat, tersayang, yang diridhoi, diberkati, dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca dan kita dengar sungguh disaksikan oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada Timotius yang menyaksikan, memberitakan tentang pemberitaan Injil. Paulus mengatakan ketika dia di penjara, dia menderita. Kita tahu kalau seorang yang sedang dalam tahanan di penjara tentu akan menderita.
Namun walaupun dia menderita, dia dibelenggu, dirantai, sehingga dia tidak bebas. Dia tidak bisa melakukan banyak hal. Namun dengan iman, dengan keyakinan, dengan kepercayaan yang teguh bulat kepada Tuhan, dia senantiasa memberitakan Injil, baik itu dari penjara, melalui tulisannya, karena dia bersaksi dengan penderitanya. Walau dia menderita, walau dia dibelenggu seperti seorang penjahat, namun firman Allah tidak terbelenggu. Bolehlah dikatakan seperti pameo, atau katakanlah istilah, makin dibabat makin merambat. Artinya bahwa dia dibelenggu, dia dipenjara, dia dikungkung, namun firman Allah tetap menyebar kemana-mana. Melalui apa? Melalui para hambanya. Ditahan, dipenjara Paulus, tapi Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, kemudian kepada Timotius, dan inilah menyebar kemana-mana. Bahkan firman Tuhan itu tersebar ke seluruh dunia. Dengan begitu tersebarnya pemberitaan Injil tentang Tuhan Allah, tentang keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus, maka firman Allah itu tidak terbelenggu, karena firman itu adalah Allah. Karena firman itu adalah Allah, dan Allah itulah yang menciptakan segala sesuatu. Maka firman Tuhan mengajak, menghimbau kepada kita, walaupun kita menderita karena sesuatu hal, tetapi kita harus berkeyakinan kepada Allah Bapa di sorga. Allah akan ikut campur bila kita berdoa, senantiasa bersandar kepada Tuhan melalui iman yang hakiki, iman yang kokoh, yang rohani, sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Inilah perkataan daripada Rasul Paulus kepada Timotius yang bersaksi dia, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Maka firman Tuhan itu senantiasa berkumandang, senantiasa menyebar ke seluruh dunia. Yang dulu ini adalah diberitakan di masa-masa pemerintahan pada zamannya Rasul Paulus, tetapi saat ini sudah tiba pada kita, pada tetangga kita, sahabat kita, pada zaman now, zaman milenial ini. Marilah kita senantiasa memberitakan Injil, minimal kepada diri kita sendiri dengan membaca Alkitab atau Bible, kemudian memberitakan Injil kepada sanak saudara dan keluarga kita, dan juga kepada tetangga kita. Alhasil kita menjadi pemberita Injil atau penginjil yang memberitakan berita kabar sukacita, kabar keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Marilah kita kembali berdoa. Kembali kami mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa di surga.
Bapa yang agung, Bapa yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan atas sabdamu untuk pagi ini. Bapa di surga, di dalam aktivitas kami untuk hari Jumat ini, tetaplah kami Bapa di surga naungi dengan kuasa-Mu yang agung itu. Berkati kami Tuhan. Kuatkan hati dan pikiran kami dan tenaga kami untuk dapat kami berkreativitas, berkarya di dalam pekerjaan kami. Bapa di surga, tambahkanlah berkat bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga, dimanapun kami berada. Bapa di surga, berikanlah kenyamanan buat negara kami, negara yang kami cintai, Kesatuan Republik Indonesia. Jauhkanlah mara bahaya, jauhkan sakit penyakit. Bapa di surga, kami tidak bosan-bosannya berdoa memohon kepadamu. Kiranya Tuhan tidak bosan mendengar doa kami. Hamba-Mu memohon Tuhan, kuatkanlah para pejuang, para pemrakarsa, para panitia, pembentukan Provinsi Tapanuli dan percepatan Provinsi Tapanuli. Kiranya senantiasa sehat karena kasih arunia Tuhan. Dan berkatilah pemerintah kami agar mencabut moratorium dan mengesahkan Provinsi Tapanuli yang sudah lama kami dambakan. Bapa di surga, ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam sehat, tetap semangat, salam kasih sayang dan salam hormat dari Opung Partuko Bosi Sintua Dr. Marolo Putagaul MPD. Kiranya pertemuan melalui YouTube ini tetap kita bersuka cita. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Terima kasih. Yahobu Ajua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Horas.